Dikala Indonesia baru saja berbahagia karena telah merdeka dan lepas dari penjajahan kolonial, warga dikejutkan dengan kudeta yang dilakukan PKI. Banyak korban yang meninggal, terutama dari kalangan umat Islam, para ulama dan santri tidak lolos dari pembantaian. Tanggal 18 September tahun 1948, pukul 3 dini hari, 3 letusan pistol ditandai sebagai isyarat dimulainya pemberontakan bersenjata PKI yang dikenal dengan Madiun Affair. Inilah kudeta secara terang-terangan terhadap Indonesia yang baru berusia 3 tahun merdeka dan baru juga menderita gara-gara serangan militer Belanda di tahun sebelumnya. Betapa lemahnya Indonesia kala itu. Itulah gambaran yang rata-rata muncul dari kesaksian orang-orang yang mengalami detik-detik peristiwa tanggal 18 September tahun 1948 tatkala kudeta PKI diproklamasikan di Madiun. Ketika itu beribu-ribu manusia dengan membawa senapan, arit, pentungan, dan senjata lainnya. Tanpa babi bu lagi, mereka bergerak cepat dan tak terduga dari berbagai arah ke segala arah menerjang segala apa yang mereka jumpai. Musuh utama para PKI adalah umat Islam khususnya para kiai dan santri. Hal ini disebabkan Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia yang sangat menentang PKI. Selain itu, para kiai merasa berkewajiban menjaga dan membela agamanya. Dari beragam tragedi, beberapa di antaranya banyak yang tidak diketahui. Seperti tragedi di Desa Cigrok, sebelah selatan Takran, terdapat sumur tua yang digunakan PKI sebagai tempat pembuangan korban-korbannya. Sumur tua Cigrok ini terletak di belakang rumah Tutruno, seorang warga yang sebenarnya bukan orang PKI. Justru dialah yang melaporkan kegiatan PKI di sumurnya itu kepada kepala desanya. Di dekat rumah Tutruno, tinggal pula Muslim, seorang santri yang menjadi saksi kekejaman PKI dalam melakukan pembantaian di sumur tua itu tahun 1948. Muslim menceritakan pada malam terjadinya penjagalan itu, semua orang tak berani keluar rumah. Malam itu, dia mendengar suara bentakan surat pimpinan PKI yang berasal dari desa Petungrejo. Dia juga mendengar suara orang menjerit histeris karena dianiaya. Muslim yang diam-diam mengintip melalui lubang dari rumahnya, melihat gerak-gerik orang-orang PKI itu dalam keremangan malam. Muslim dapat mengenali salah satu korban yang mengumandangkan azan dari dalam sumur. Suara itu, menurutnya adalah suara Kiai Haji Imam Sofwan dari pesantren Kebonsari. Ahmad Idris, tokoh masyumi di desa Cigrok yang ketika itu sudah ditawan PKI, menyaksikan penjagalan biadab PKI dari kejauhan. Meskipun sayup-sayup, dia sangat mengenal suara azan Kiai Haji Imam Sofwan yang mengumandang dari dalam sumur itu, sebab Idris sering mendengarkan pengajian-pengajian Kiai Haji Imam Sofwan. Menurut Idris, pembantaian kekejaman PKI di sumur Cigrok itu tak dilakukan dengan senapan atau kelewang, akan tetapi dengan pentungan. Idris mengungkapkan para tawanan dengan tangan terikat dihadapkan ke arah timur sumur satu demi satu. Kemudian, seorang algojo PKI menghantamkan pentungan ke bagian belakang tiap tawanan tersebut. Waktu itu, Idris mengenang, ada tawanan yang segera setelah dihantam langsung menjerit dan roboh ke dalam sumur. Tetapi ada pula yang setelah dihantam, masih kuat merangkak sambil melolong-lolong kesakitan. Tangan mereka menggapai-gapai mencari pegangan. Melihat para korban merangkak seperti itu, orang-orang PKI kemudian menyeret begitu saja dan memasukkan mereka hidup-hidup ke dalam sumur. Kiai Haji Imam Sofwan, menurut Idris, termasuk yang tak meninggal setelah dihantam. Hal serupa juga dialami oleh kedua putra beliau, yakni Kiai Zubair dan Kiai Bawani, yang dibantai di sumur tua desa Kepurrejo, tak jauh dari sumur Cigrok. Orang-orang PKI yang melihat bahwa ternyata ada korban yang masih hidup di dalam sumur, sama sekali tak peduli. Mereka lantas langsung menimbuni sumur tersebut dengan jerami, batu, dan tanah. Karena itu, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa korban pemberontakan kekejaman PKI tahun 1948 sebenarnya dikubur hidup-hidup.
yang dimasukkan ke lubang pembantaian Cigrok paling sedikit berjumlah 22 orang. Di antara para korban itu, ada Kiai Haji Imam Sofwan, Hadi Adaba, dan Imam Faham. Hadi Adaba sendiri adalah guru dari Mesir yang ditugaskan mengajar di pesantren Takran. Sementara Imam Faham adalah santrinya Kiai Haji Imam Mursyid yang ikut mengiringi Kiai Haji Imam Mursyid ketika dibawa mobil PKI. Tetapi rupanya di tengah jalan Kiai dan pengawalnya itu dipisah. Imam Faham diturunkan di tengah jalan dan akhirnya ditemukan di dalam lubang pembantaian Cigrok. Itulah cerita kekejaman PKI Partai Komunis Indonesia. Semoga tragedi seperti itu tidak terjadi kembali. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan perlindungan. Serta kita dijauhkan dari faham komunis. Salam roda sejarah.